kita bersama-sama bersinergi untuk mengevaluasi kinerja kita selama ini dan langkah-langkah ke depan seperti apa. Mari kita urai bersama. Nah, yang perlu kita ketahui pertama adalah bahwa berorganisasi itu adalah kumpulan seseorang yang bersama-sama punya satu tujuan. Terus kula panjenengan sami yang hadir pada kesempatan sore hari ini merupakan ujung tombak, baik itu dari ketua Banom, ketua PN, ketua Banser, dan ketua semuanya dan sekretaris, adalah ujung tombak maju lan munduri organisasi ini ada di tangan panjenengan semuanya. Walaupun toh di dalam mengkoordinir keanggotaan kita bersama ini perlu adanya masukan-masukan dari teman-teman semuanya. Nah, di dalam berorganisasi kemudian kita memiliki satu tujuan yang harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini tidak mudah. Krono nopo? Kadang-kadang di antara kita ini ada satu persepsi, satu pemahaman, satu pemikiran yang kadang-kadang berbeda satu sama yang lainnya. Nah, dengan adanya itu kadang-kadang kalau kita ini harus ngotot kudu podo karo pendapatku, iki kudu koyo manut aku, ini tidak bisa. Maka kita lihat kok di dalam satu organisasi atau kepengurusan kemudian ada salah satu yang ngotot, maka akan terjadilah crash ya, terjadilah crash. Nah, kalau sudah begini ini, maka langkah apa yang harus kita lakukan? Otomatis kita akan mencari solusi. Di mana hal ini kalau didiamkan, maka lambat laun akan membengkak dengan sendirinya. Ibaratnya tatu sing tidak ditambani, ini lama-lama akan memborok dan akhirnya menjadi bernyih seperti itu. Di dalam berorganisasi ini kita pasti punya tujuan, pengen organisasi ini maju, gitu kan? Organisasi maju itu ditengarai dengan apa? Satu, manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Kalau organisasi dalam bidang keagamaan, mungkin hal-hal yang sifatnya kegiatan dengan keagamaan ngeremboko di masyarakat dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Banyak kegiatan yang terprogram dan terlaksanakan terjadwal dengan baik. Itu salah satu bentuk untuk menengarai bahwa organisasi kita itu maju. Begitu juga dari teman-teman dari Pagar Nusa, panjenengan berkiprah dalam bidang seni bela diri dan lain sebagainya. Bagaimana panjenengan ini bisa merekrut teman yang sebanyak-banyaknya dan kemudian bisa kondusif di dalam organisasi itu? Pertama, di samping panjenengan dalam mengolah fisik dan juga seni bela diri, apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat dengan hadirnya panjenengan? Ini juga perlu kita pikirkan dan kita programkan. Nah, kalau kegiatan kita ya, kegiatan kita entah apapun itu bentuknya, kalau masyarakat itu sudah mengangguk, artinya mengangguk itu setuju, aku demen daerah, modeling ini setuju. Nah, kalau sudah setuju, maka dukungan itu dengan sendirinya akan mengalir ke panjenengan. Misal kata arkitaren, Pak latihan yang kono, Pak latihan yang ini, semuanya akan welcome kalau kita sudah kondusif dalam organisasi. Nah, dari sinilah mari kita bersama-sama teman-teman ketua, di samping kita juga bersinergi antara intern organisasi lembaga, kita juga harus bisa bersinergi antar lembaga. Baik dari IPNU bersinergi dengan Fatayat bersinergi dengan Muslimat dan seterusnya. Semuanya kita bersinergi karena kita dalam satu bingkai yaitu Nahdlatul Ulama. Kembangannya melejit cukup luar biasa pada periode-periode akhir-akhir ini. Nah, itu perlu kita support. Jadi kita tidak hanya casingnya saja yang melejit, tetapi memang kenyataannya harus kita ciptakan seperti itu. Semua Banom
kita bersama-sama bersinergi untuk menjadikan memang benar-benar NO di Tanggung Gunung itu tidak hanya casing, tetapi memang kenyataannya demikian. Jadi itu sekali lagi mudah-mudahan tidak hanya casingnya saja, semua Banom kita bersinergi supados melaku bareng-bareng di bawah komandonya Rois Surya dan juga Ketua MBC. Dan untuk selanjutnya monggo dari Bunda Fatayat Muslimat. Mohon solusinya ngoten untuk pengkaderan yang bagaimana yang agar kedepannya itu bisa tercover semua ngoten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ranting-ranting tetap lancar, kondusif. Yang penting di Pagar Nusa Tanggung Gunung, PAC Tanggung Gunung, alhamdulillah lancar. Kegiatan di mana-mana sudah kondusif. Cuman terkendalanya kemarin itu yang biasanya istighosah bersama-sama setiap 1 bulan sekali, karena ada corona ya macet. Gua sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ya banyak yang vakum karena corona ini solusinya moga-moga dari MBC dan Ansor memberi saran gimana baiknya gitu, gimana untuk memajukan dan kemauan kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan IPNUI PPNU di Tanggung Gunung, ku pelantikan pada tanggal 2 Februari 2020. Kemudian kami melakukan kegiatan rutinan sebelum ada pandemi niku di pendopo kecamatan. Setelah itu wonten pandemi dan akhirnya kegiatannya vakum macet wonten. Sempat kami mengadakan virtual juga, mencoba bagaimana sinyalnya Tanggung Gunung niki nomor sakit seperti PAC itunya yang biasanya meskipun pandemi ini mengadakan virtualan, namun Mas Amir terkendala oleh sinyal ternyata melakukan Zoom. Kemudian semakin kesini alhamdulillah sepertinya sudah mulai kondusif ngoten, dan kami PAC Tanggung Gunung beserta IPNUI PPNU seluruh kecamatan Tanggung Gunung kemarin mengadakan kegiatan penanaman pohon yang ada di Desa Ngerjo. Kemudian kami niki mau menata kembali program-program kerja. Insyaallah nanti pada tanggal 25 April niku mau mengadakan rapat kerja beserta buka bersama. Saya jadi kepengen studi kasus. Ada apa dengan Persikan ini? Karena ada dua persoalan yang sama, yaitu dengan pengkaderan. Kita selama belum mengamati apa yang terjadi dengan Persikan, tapi secara umum pendekatan di dalam hal apapun itu lain desa, lain daerah tentu harus menggunakan metode yang berbeda. Mungkin kalau di Tenggar, kenapa Tenggar maju? Barangkali anak-anak muda di Tenggar itu kegiatan keagamaannya masih minim. Mungkin tidak ada manakib, mungkin tidak ada sholawat al-berjanji rutinitas, atau mungkin tidak ada arisan-arisan yang ada sifatnya keagamaan yang lain, sehingga mereka ketika ditawari hal-hal yang bersifat agamis akan tertarik. Saya mengamati sementara di Persikan itu kegiatan sudah padat tentang keagamaan, bahkan munakosah pun sudah mampu mengadakan sendiri. Itu saking semangatnya, tidak apa-apa, cuma kita perlu meluruskan saja. Begini Bu Yuni, jadi untuk dugaan saya sementara, saya mendiagnosis bahwa di Persikan itu karena sudah sangat padatnya keagamaan, paling tidak kita harus meningkatkan potensi kegiatan lebih ke Persikan. Artinya kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya itu event-event tertentu itu mungkin dengan seringnya diadakan kegiatan itu sehingga mereka akan berpikir dan akan membayangkan, oh ternyata ikut di Fatayat itu nyaman, oh ternyata ikut di Fatayat itu tentrem, oh ternyata ikut di Fatayat itu ada kenyamanan tersendiri lah. Nah, untuk menciptakan itu
otomatis dari intern Fatayat bagaimana kegiatan yang dilaksanakan itu memang benar-benar dirasakan nyaman oleh masyarakat. Kita harus bermuka yang padang, yang penting. Cara kula mirsani dateng Bayali ngoten. Ya syuting niku. Nyang tok gitu. Wajah Bayali Semarang. Kayak Habib Mustafa ya Mas Eko. Lo nyarang ngoten wis adem. Niku. Kita berusaha niku. Jadi pracetok kok. Terus kula nyawang ya mau khair ngoten niku dadi lek saged masyaallah berusaha niku nggih. Nek wonten teng masyarakat iki bisa melampah. Diusahakan terus berusaha ngoten. So sampai diwedeni lah, di remeni atau disungkani. Sementing kita sabar, insyaallah mungkin saged saya. Kata Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Hamdi wa fi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Wa taqabbal minna wudu'ana wa sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tamjidana wa khusyu'ana wa taduru'ana wa la tatribiha wujuhana ya Allah wa la tatribiha wujuhana ya Allah wa la tatribiha wujuhana ya Allah ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.